Bab 2301. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bawahan ini akan memberitahu ketua sekte. Kaisar Xiedan menamparkan keningnya, dan dengan cepat mengaku kepada Lu Chen, dan segera melepaskan kesadarannya untuk menemukan penguasa sekte kecil tersebut. Dia juga tahu bahwa masalahnya agak besar. Kaisar Alkimia peringkat 9 yang agung telah tiba, tetapi penguasa sekte alkimia tidak keluar untuk menyambutnya. Itu memang kehilangan etiket alkimia. Penguasa sekte Xiaofen bukanlah kaisar alkimia tingkat tinggi, tetapi kaisar alkimia tingkat 4, yang hanya merupakan kaisar tingkat menengah. Jika Lu Chen tidak senang, dan langsung marah, dan menekannya dengan status alkimia, maka penguasa sekte kecil pasti tidak akan bisa makan, dan dia akan berjalan-jalan. Tepat ketika Kaisar Xiedan sedang bepergian dengan kesadarannya, Ling Yin berbicara kepada Lu Chen, "Lu Chen, makhluk abadi ini mengantarmu ke sini, dan misinya selesai. Daxian, apakah kamu akan pergi?" Lu Chen bertanya. "Tentu saja, aku sudah terlalu lama hidup di dunia fana, jadi aku harus kembali ke Lingxian." Ling Yin berpikir sejenak, lalu berkata, "Kembalilah dan beritahu orang buta itu bahwa aku menunggunya di negeri dongeng pegunungan dan lautan. Setelah dia menjadi kaisar, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Orang tua buta itu pasti akan menemukanmu." Lu Chen tersenyum. "Lu Chen, selamat tinggal." Ling Yin mengangguk, melayang ke langit dan terbang langsung ke kejauhan. "Daxian, selamat tinggal." Lu Chen menoleh ke arah sosok Ling Yin di kejauhan, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan dengan sungguh-sungguh melakukan hormat bela diri. "Aku akan menyambut Kaisar Alkimia Agung Lu." Pada saat ini, ada keributan dari sekte kecil alkimia. Kaisar alkimia yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar satu demi satu, dan banyak kaisar alkimia tingkat rendah datang berdatangan. Lu Chen kembali, mengenakan jubah alkimia peringkat 9. Masalah ini disebarkan oleh Kaisar Xiedan, dan semua dan Xiu di cabang kecil alkimia mengetahuinya. Para alkemis dari sekte kecil ingin keluar untuk menemui Lu Chen dan menyambut Lu Chen. Selain status alkimia Lu Chen, bakat alkimia Lu Chen sangat tinggi sehingga semua alkemis sangat iri. Terutama manajemen senior Istana Kaisar Pil, mereka mengenal Lu Chen, dan mereka adalah kelompok orang yang paling terkejut. 2 bulan lalu, Lu Chen baru saja lulus penilaian Pil Emperor dan mendapatkan Pil Emperor Robe. Ada apa? Jubah dan Emperor ini belum dihangatkan, dan orang lain mendapatkan jubah dan Emperor lagi, dan itu juga menyalakan 9 pola Pil Emperor, yang pasti mengejutkan seluruh keberadaan sekte dan pencapaian Lu Chen dalam alkimia sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun di sekte alkimia saat ini yang dapat menandinginya. "Selamat datang, Kaisar Alkimia Agung Lu." Kaisar alkimia tingkat 4 Parubaya datang paling cepat, bergegas ke Lu Chen terlebih dahulu, dan menawarkan hadiah alkimia yang luar biasa kepada Lu Chen. "Kaisar alkimia peringkat 4 ini adalah subpenguasa sekte alkimia saya." Kaisar Xiedan buru-buru memperkenalkannya kepada Lu Chen, tetapi demi wajahnya, dia secara alami meninggalkan karakter kecil dari sekte kecil itu. "Tuanku," Lu Chen tertawa, dan bahkan mengembalikan hadiah kepada master sekte kecil itu. Bawahan tidak berani. Penguasa sekte Xiaofen ketakutan dan tersanjung. Dia mengira Lu Chen adalah orang yang santai, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah jebakan Lu Chen untuknya. "Tuan yang berdaulat, jangan gugup. Saya sangat santai. Saya bisa berbicara dengan siapapun." Lu Chen tersenyum penuh, dan mengulurkan tangan besarnya untuk mengaitkan bahu dengan master sekte kecil, yang hampir disebut saudara. Kaisar Luda, dan benar-benar orang yang temperamen, dan bawahannya mengaguminya. Pada saat itu, penguasa Xiaofen diliputi oleh sanjungan yang ekstrim, merasa seluruh tubuhnya rapuh, dan segera menamparkan pantat Lu Chen dan menyemir sepatunya. Bawahan ini mengundang Kaisar Ludandan untuk bergabung dengan sekte Xiaofen, dan bawahan ini memiliki teh peri terbaik untuk selera Dewa Ludadan. "Kamu harus mencicipi teh peri berkualitas tinggi, tapi jangan sekarang." Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, "Kaisar dan sedang bernostalgia, dan tujuan utama kembalinya adalah untuk mengunjungi saudara-saudara dari sekte cabang kecil, tetapi dia akan segera pergi, dan dia benar-benar sedang terburu-buru." Kaisar Ludadan berasal dari benua Yuanwu. "Apakah kamu ingin kembali?" Penguasa sekte kecil menanyakan hal itu. Dia tahu bahwa Lu Chen masih merupakan tubuh fana, tidak peduli seberapa tinggi peringkat alkimia Lu Chen, untuk berkembang di alam abadi, dia harus berkultivasi menjadi tubuh semi-abadi.
Saya manusia fana, dan saya tidak bisa berlatih di negeri dongeng. Bolehkah saya melakukannya jika saya tidak kembali? Lu Chen tersenyum. Sebenarnya, jika kamu tetap tinggal, ada cara bagimu untuk menjadi setengah abadi terlepas dari apakah itu Aula Kaisar Pil atau Aula Kaisar Pil. Kata Xiao Fenzonzong. Aku tahu, tetapi saya juga tahu bahwa baik Istana Kaisar Pil maupun Istana Kaisar Pil tidak memiliki kemungkinan untuk secara langsung mengizinkan saya membuktikan Kaisar Dao di alam abadi. Mengapa kamu tidak mengirimku ke benua tertentu, lalu menunggu selama 100 tahun sebelum aku membuktikan Dao dan kembali ke alam abadi? Tapi aku tidak bisa menunggu lebih dari 100 tahun, saya memiliki metode kultivasi yang lebih cepat di benua Yuanwu, dan saya dapat membuktikan Dao lebih cepat. Lu Chen terus berbicara sambil tersenyum, dan terus menggali lubang yang dalam, bersiap untuk mendorong tuan tanah ke dalam lubang. Jadi begitu, bawahan itu tidak berani menahannya, jadi dia harus mengirim Kaisar Alkimia Luda dengan hormat. Kata Master Sekte kecil itu dengan agak kecewa. Yah, aku terlalu bernostalgia. Aku lahir di sekte kecil dan Dao, jadi aku memiliki kesan yang luar biasa tentang tempat ini. Lu Chen tersenyum, dan mulai mendorong orang ke dalam lubang. Selama saya membuktikan Kaisar Dao, saya bisa mendapatkan pijakan di alam abadi, dan saya akan menyerahkan perhentian pertama kultivasi saya di alam abadi kepada yang kecil, Sekte Alkimia Dao. Kaisar Ludadan ingin berlatih di cabang kecilku. Master Sekte Xiaofen sangat gembira, tetapi Lu Chen adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, jadi dia bisa pergi ke Sekte Besar Yingzu untuk berlatih, dan dia bahkan memenuhi syarat untuk pergi ke Sekte Alkimia. Namun, Lu Chen bersedia tinggal di sekte kecil untuk berlatih, yang merupakan manfaat besar yang diberikan kepada sekte kecil tersebut. Kaisar Alkimia tingkat 9 yang bertanggung jawab atas cabang kecil akan secara langsung meningkatkan reputasi cabang kecil dan status negeri dongeng. Jadi, Raja Xiaofen sangat gembira bahkan pantatnya hampir tertawa terbahak-bahak. Ya, saya punya ide ini, tapi ketika Lu Chen mengatakan ini, dia ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia mengalami kesulitan. Jika Kaisar Ludadan mengalami kesulitan, sebaiknya Anda angkat bicara. Penguasa Xiaofen adalah orang yang baik, segera menyadari sesuatu, dan menepuk dadanya dan berkata, selama bawahan bisa melakukannya, kesulitan Kaisar Ludadan akan diselesaikan dengan seluruh kekuatan mereka. Soalnya, saya baru mencapai Liu He, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk menjadi Raja Super sejati. Kalau begitu, kamu tetap perlu diberi gelar Kaisar. Gelar ini bukan berarti kamu bisa diberikan gelar itu hanya karena kamu mau, itu tergantung keberuntunganmu. Saat saya menjadi Kaisar, saya akan memulai proses panjang menunggu nasib Kaisar. Itu akan memakan waktu 10.000 tahun. Pada saat itu, persaingan untuk nasib Kaisar belum tentu jatuh pada saya. Lu Chen fasih, mendorong orang ke dalam lubang, tetapi di tengah dorongan, dia disela oleh penguasa Xiaofen. Kaisar Alkimia peringkat 9 dari Sekte Alkimia ingin membuktikan Dao, siapa di dunia fana yang berani mengambil kekayaan Kaisar. Masalah ini ditutupi oleh bawahan, ketika saatnya tiba, bawahan akan mengirim orang ke sana pastikan kekayaan Kaisar Agung akan jatuh pada Lu Dadandi 100%. Kamu ingin ikut campur dalam urusan dunia fana? Lu Chen terkejut, dan Kaisar membuktikan Tao, dan manusia menghindarinya, ini adalah hak prerogatif Danzong. Penguasa Xiaofen berkata lagi, bahkan kekuatan besar di negeri dongeng tidak akan mengurus masalah ini. Baiklah, mari kita bicarakan hal itu setelah berjuang demi keberuntungan Kaisar Agung. Lu Chen melihat bahwa penguasa Xiaofen tidak mengikuti rutinitasnya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, untuk waktu yang lama, mustahil bagi Kaisar Alkimia ini untuk tinggal di dunia fana untuk waktu yang lama. Ini Kaisar Alkimia berjanji kepada Alkimia di Yingzu bahwa dia akan sering kembali ke Aula Alkimia untuk berlatih alkimia. Mereka yang mempraktikkan alkimia, apa, dan Xian memiliki permintaan seperti itu kepada Kaisar Ludadan. Benar, kalau begitu, apakah bagus kalau Kaisar Alkimia Agung Lu begitu baik? Jadi, Kaisar Bendan sedang mengadakan pesta, sakit kepala. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk masuk dan keluar dari alam abadi tanpa hambatan. Petik 2. Masuk dan keluar dari negeri dongeng tanpa hambatan. Bawahan punya cara, saya ingin tahu apakah Kaisar Ludadan bersedia melakukannya. Petik 2. Apa saran dari raja yang tidak dikenal itu? Setelah mendengarkan suzerain Xiaofen,
Lu Chen menjawab dengan tenang. Dia terlihat tenang di permukaan, tapi hatinya sangat gembira. Setelah menggali lubang sebesar itu, yang kami tunggu adalah Raja Xiaofen mengucapkan kata-kata ini. Jika penguasa Xiaofen tidak berangkat, maka Lu Chen hanya bisa menempuh jalan untuknya dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan solusi. Hanya saja jika Anda melakukan itu, Anda akan berkulit tebal, tidak tampan, dan kehilangan status Anda sebagai Kaisar Alkimia Agung peringkat 9. Sekte Alkimia saya bertanggung jawab atas urusan alkimia di dunia fana. Setiap benua memiliki seorang inspektur yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari negeri dongeng. Penguasa Xiaofen melihat ke arah Kaisar Xiedan, dan kemudian berkata kepada Lu Chen, Kaisar Xiedan adalah inspektur benua Yuanwu. Jika Kaisar Lu Dadan tidak keberatan menjadi inspektur, dia dapat mengambil alih dari Kaisar Xiedan, dan dia bisa bertarung dengan makhluk abadi di benua Yuanwu. Perjalanan antar domain tidak terhalang. Ini, Lu Chen memandang Kaisar Xiedan, lalu merenung sejenak, berpura-pura memikirkannya, untuk melihat reaksi Kaisar Xiedan. Untuk Kaisar Dan, utusan patroli dari dunia fana adalah posisi tingkat yang sangat rendah. Belum lagi Kaisar Alkimia tingkat 9, bahkan. Kaisar Alkimia tingkat menengah memandang rendah mereka, dan biasanya mengirim Kaisar Alkimia tingkat rendah untuk melakukannya. Statusnya di dunia fana sangat tinggi, dan dia juga bisa mendapatkan beberapa manfaat dari dunia fana. Kaisar Xiedan telah lama menjadi inspektur, jadi dia telah memperoleh banyak manfaat, jadi dia mungkin tidak mau untuk melepaskan posisi ini. Kaisar Lu Dadan, meskipun posisi utusan patroli tingkat rendah, dia dapat masuk dan keluar negeri dongeng dengan bebas, yang lebih cocok untukmu saat ini. Kaisar Xiedan sepertinya memahami kekhawatiran Lu Chen, jadi, dia membujuknya, suatu hari nanti, ketika kamu membuktikan Dao di dunia fana, kamu bisa mundur dari jabatan inspektur dan secara resmi memasuki negeri dongeng untuk berlatih. Manfaat di benua Yuanwu sebagai inspektur, dan dia tidak bersedia mengundurkan diri tanpa alasan. Tapi Lu Chen adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, disukai oleh alkimia di Yingzhou, dan memiliki masa depan cerah. Bahkan Master Sekte dari cabang kecil mencoba menjilat Lu Chen, dan dia tidak terkecuali. Itu hanya inspektur kecil, dan itu bukan posisi penting. Pasti bermanfaat menggunakannya untuk menjilat Lu Chen. Melihat sikap ragu-ragu Lu Chen, dia khawatir Lu Chen tidak mau menjadi inspektur. Yah, mengingat situasi Kaisar Ben dan saat ini, aku tidak punya pilihan selain menjadi utusan patroli benua Yuanwu. Lu Chen menghela nafas, di permukaan dia melakukannya dengan enggan, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan ekstasi. Terus terang, dia baru saja menjatuhkan inspektur benua Yuanwu, jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia melihat Master Sekte kecil dan menggali lubang sebesar itu? Tapi untungnya, Xiaofen Suzerain dan Xiedan di masing-masing jatuh ke dalam lubang dengan mulus, dan dia juga merasa lega dari orang yang mengubur dirinya sendiri. Bagus, bawahanku akan mengisi nama Kaisar Lu Dadan untuk informasi utusan patroli benua Yuanwu nanti. Penguasa Sekte kecil sangat gembira. Lu Chen menerima jabatan inspektur sekte kecil dan Dao, yang setara dengan terikat pada sekte kecil. Setidaknya, sebelum Lu Chen menjadi Kaisar Agung, dia adalah anggota sekte kecil. Dia akan duduk di sekte kecil dan meningkatkan reputasi dan prestise sekte kecil dengan baik. Ini adalah tanda dari inspektur benua Yuanwu. Kaisar Xiedan mengeluarkan liontin giok, menyeka lapisan wasiat pada liontin giok, dan menyerahkannya kepada Lu Chen dengan kedua tangannya. Saat Lu Chen menekan liontin giok, dia segera merasakan paksaan alkimia yang mengerikan dari liontin giok, yang meledak, mengejutkan segala arah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen langsung menyuntikkan keinginan alkimianya ke Yupei, dan segera menekan tekanan alkimia Yupei. Keinginan alkimia dari Kaisar Alkimia peringkat 9 sangat kuat, dan hanya perlu menyuntikkan kemauan untuk menghentikan penyebaran paksaan liontin giok. Kaisar Xiedan menghela nafas, dan berkata lagi, pada awalnya, ketika bawahan ini mendapatkan liontin giok untuk pertama kalinya, dibutuhkan 1 hari penuh dan menanamkan keinginan yang tak terhitung jumlahnya untuk menekan alkimia liontin giok itu. Oke, Kaisar Ben dan sudah pergi, selamat tinggal semuanya. Lu Chen menyingkirkan liontin giok itu, dan ketika dia mencapai tujuannya, dia secara alami menundukkan tangannya kepada semua orang, dan buru-buru menghindarinya, tidak ingin membuang waktu lagi. Selamat kepada Kaisar Alkimia Agung Lu. Penguasa Xiaofen memimpin kerumunan untuk memberi hormat dan mengirim satu sama lain,
dan semua orang membungkuk dalam-dalam untuk memberi penghormatan terbesar kepada Lu Chen. Bawahanku mengirim ke Kaisar Alkimia Lu, dan omong-omong menyerahkan urusan alkimia di benua Yuanwu kepada Kaisar Alkimia. Setelah mengatakan itu, Kaisar Xiedan mengikuti Lu Chen pergi. Sepanjang jalan, sambil berjalan, Kaisar Xiedan memberitahu Lu Chen tentang isi pekerjaan dan kekuatan utusan patroli satu persatu. Di ujung negeri Dongeng, tempat ia bertemu dengan benua Yuanwu, berdiri segel Fangtian yang besar. Segel besar Fangtian, pintu masuk dan keluar benua Yuanwu. Penjaga negeri Dongeng dengan aura menakutkan masih berdiri di depan segel Fangtian, memegang pedang di tangannya, dan menutup matanya dalam meditasi. Kaisar Xiedan, apakah Anda akan pergi ke benua Yuanwu untuk memeriksanya? Lagi, merasakan seseorang akan datang, penjaga Xianyu membuka matanya dengan sia-sia, melihat Kaisar Xiedan terlebih dahulu, dan berbicara. Tidak, pekerjaan Kaisar Ben dan di benua Yuanwu untuk sementara berada di bawah pimpinan inspektur baru. Kaisar Xiedan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik ke samping untuk memberi jalan bagi Lu Chen yang berada di belakang untuk muncul. Itu kamu. Alkimia peringkat 9. Tunggu, sudah berapa lama kamu berada di negeri Dongeng? Jika penjaga mengingatnya dengan benar, itu kurang dari 3 bulan. Pada saat itu, kamu datang ke sini dengan mengenakan jubah alkimia. Kamu adalah orang suci alkimia tingkat 9, dan kamu bilang kamu ingin menguji Kaisar Alkimia. Tapi jika kamu mengikuti ujian Kaisar Pil, kamu akan mengikuti ujian Kaisar Pil. Kenapa kamu bahkan lulus ujian Kaisar Pil? Dalam ujian Kaisar Pil, Anda perlu memobilisasi energi abadi. Manusia tidak dapat memobilisasi energi abadi, sehingga mereka tidak dapat lulus ujian. Kamu bahkan mengenakan jubah Kaisar Alkimia, dan menyalakan 9 pola Kaisar Alkimia, apa yang terjadi? Melihat Lu Chen mengenakan jubah Kaisar dan, penjaga itu sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup, dan sulit mempercayai fakta di depannya. Dia sangat sulit dipercaya bahwa dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah memasuki alam abadi, Lu Chen lulus ujian Kaisar Pil dan kemudian Kaisar Pil, dan langsung menyalakan 9 pola Kaisar Pil. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, itu luar biasa. Dan Emperor mudah untuk diuji, tetapi dan Emperor sulit untuk diuji. Yingzu juga memiliki banyak kaisar kuasi dan yang mengikuti ujian setiap tahun dan memakan kotoran setiap tahun. Tuan penjaga, Lu Dadandi adalah kultivator alkimia terbaik di sekte dan, dengan potensi terbesar dan pencapaian tertinggi dalam alkimia. Kaisar Xiedan adalah orang pertama yang memperkenalkan, dan memuji Lu Chen hingga tingkat tertinggi, melampaui batasnya. Jangan bicara tentang penilaian Kaisar dan, selama Lu Dadandi bersedia, langsung saja ke penilaian dan Xian. Dan itu tidak akan terhalang. Menyalakan 9 pola dan Xian juga seperti bermain. Penjaga negeri Dongeng itu mengangguk dan setuju dengan Kaisar Xiedan. Pada awalnya, ketika Kaisar Lu dan memasuki negeri Dongeng, dia menunjukkan keterampilan alkimianya, dan penjaga itu tahu bahwa dia adalah seorang jenius dan zong yang tidak duniawi. Hanya saja penjagaannya masih terlalu diremehkan. Saya tidak menyangka dia begitu abadi, sangat jenius. Petik 2. Kalian berdua berlebihan. Saya hanya cukup beruntung untuk lulus ujian Kaisar Pil. Lu Chen terkekeh dan menjadi rendah hati. Tidak ada kebetulan dalam penilaian dan Kaisar. Kaisar Xiedan tidak setuju dengan pernyataan Lu Chen, dan langsung membalas. Pada saat itu, bawahan saya mengikuti ujian selama 1000 tahun, 1000 kali, dan akhirnya lulus ujian dengan alkimia yang sangat baik. Tetapi Dandilu hanya perlu lulus ujiannya sekali. Jadi terlihat kalau pencapaian alkimia Kaisar Dandi begitu tinggi sehingga dia jauh dari bawahannya. Petik 2. Benar, masih ada masalah memobilisasi energi abadi, setidaknya setengah abadi bisa melakukannya, dia. Penjaga alam abadi memandang Lu Chen, dan berkata, Kaisar Lu dan hanyalah tubuh fana belaka, dan dia mampu lulus ujian. Selain tidak dapat dipercaya, pasti ada alkimia yang sangat tinggi di dalamnya, jika tidak, dia tidak akan bisa lulus ujian. Benar-benar tidak beruntung, kata, penjaga alam abadi dulunya adalah Dan Xiu, dan dia tahu tentang alkimia, kalau tidak, dia tidak akan tahu banyak. Kaisar alkimia Lu, jangan rendah hati, tidak peduli. Betapa beruntungnya kamu, itu tidak mungkin untuk menerangi 9 pola alkimia. Kaisar Xiedan tertawa, dan berkata,
hanya ketika pencapaian alkimia Anda telah mencapai tingkat kuasi alkimia, ke-9 pola alkimia pada jubah alkimia dapat menyala. Oke, Don jangan bicara lagi, kalian berdua, jika kalian membicarakannya, Kaisar Ben dan akan bangga. Lu Chen tersenyum, dan berkata kepada penjaga alam abadi, saya akan kembali ke benua Yuanwu untuk melakukan pekerjaan inspektur dan kelola alkimianya. Yah, Liontin Giok untuk utusan patroli dan Zong sudah ada di tanganmu. Penjaga negeri dongeng itu melirik ke pinggang Lu Chen dan mengenali Liontin Giok di pinggang Lu Chen, jadi dia mengangguk, kalau begitu, tidak ada batasan untuk masuk ke negeri dongeng ke Ludandi. Tidak akan ada halangan. Terima kasih, Tuan Penjaga. Lu Chen berkata dengan gembira. Dan Kaisar Xiedan, penjaga Xianyu memandang Kaisar Xiedan dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Saya maaf, tetapi Anda bukan lagi seorang inspektur dan tidak bisa lagi memasuki alam fana. Tidak masalah, Kaisar Ben dan tahu aturannya. Kaisar Xiedan berkata, saya pergi dulu, sampai jumpa nanti. Lu Chen mengangguk ke arah mereka berdua, lalu mendekati segel Fang Tian, menunggu pintu masuk negeri dongeng terbuka. Kaisar Ludan, pergi perlahan. Xiedan berkata dengan cepat. Kaisar Ludan, tolong. Penjaga, Xianyu maju selangkah, mengulurkan tangannya dan menekan segel Fang Tian, dan sepotong energi abadi dimasukkan ke dalam segel Fang Tian. Sesaat kemudian, segel besar Fang Tian perlahan-lahan muncul ke atas, dan pintu masuk ke alam abadi terbuka, mengarah langsung ke benua Yuanwu. Lu Chen keluar dari segel Fang Tian dalam satu langkah, segera meninggalkan alam abadi, dan kembali ke ruang kecil sebelum dia datang. Namun, Lu Chen melihat sekeliling di ruang kecil, dan masih sedikit bingung untuk keluar seperti ini. Karena ketika saya datang ke sini, saya masuk ke dalam lubang dan langsung tersedot. Saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Kaisar Ludan, di ujung ruangan kecil itu ada pintu keluar. Melihat Lu Chen sedang berjalan-jalan, Kaisar Xiedan tahu bahwa Lu Chen tidak tahu bagaimana cara kembali, jadi dia berbicara. Terima kasih dan Diha. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira, dan buru-buru berlari ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, Lu Chen berlari ke ujung ruang kecil, menginjak sisi kiri ujung, dan segera tertarik oleh kekuatan isap. Tidak, sisi kanan ujungnya mengarah ke benua tengah, dan sisi kirinya, sudah berakhir. Kaisar Xiedan kaget saat melihat ini, dan buru-buru mengingatkannya, tapi sayangnya sudah terlambat, Lu Chen tersedot oleh hisapan dan menghilang. Kemana arah kirinya? Penjaga negeri dongeng itu bertanya. Dia hanya menjaga pintu masuk alam abadi, dan tidak pernah melangkah ke benua Yuanwu, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Gua Neter, Kaisar Xiedan berkata dengan wajah sedih. Klan Ming dan umat manusia di benua Yuanwu adalah musuh yang mematikan. Alam seni bela diri Kaisar Lu dan tidak tinggi. Jika dia pergi ke tempat yang salah di klan Ming, bukankah dia akan hampir mati? Penjaga Xianyu terkejut, dan berkata dengan agak mengeluh, mengapa kamu tidak membimbing Lu Dandi terlebih dahulu, bukankah ini membunuh Lu Dandi? Aku lupa. Kaisar Xiedan terkejut dan cemas, dan berkata lagi, bisakah Anda membuat pengecualian dan diam-diam membiarkan Kaisar Ben dan lewat, sehingga Kaisar Ben dan dapat memasuki Gua Neter dan langsung membawa dan Kaisar Lu ke atas? Maaf, Anda bukan lagi seorang inspektur. Penjaga ini tidak berhak melepaskan Anda. Jika tidak, jika petinggi mengetahuinya, Anda dan saya akan tamat. Penjaga Xianyu menggelengkan kepalanya, menghela nafas lagi dan berkata, terima kasih kepada Kaisar dan karena tidak mempermalukan penjaga ini. Kaisar Ludan memiliki keberuntungannya sendiri, dan dia pasti akan melewati kesulitan. Bagaimanapun, para penjaga alam abadi tidak peduli dengan kecemasan Kaisar Xiedan, dan langsung mengusap tangannya untuk mengambil kembali Xianyuan, dan segel besar Fang Tian segera jatuh perlahan menutup wilayah abadi. Neraka, di ujung sungai Styx, berdiri segel langit persegi yang memotong sungai Styx. Sayangnya bagian belakang segel besar di sini bukanlah pintu masuk ke negeri dongeng. Tiba-tiba, di atas segel besar Fang Tian, sosok tubuh muncul tanpa peringatan. Itu bukan dari klan Ming, tapi dari ras manusia, itu adalah Lu Chen. Pada saat Lu Chen tersedot, dia mendengar pengingat Kaisar Xiedan, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kaisar Xiedan ini sederhana dan jujur, dan kemampuannya terbatas.
Dia tidak memberitahuku sebelumnya bahwa ada dua jalan keluar. Aku juga mabuk. Lu Chen berdiri di atas segel besar Fang Tian, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Oke, saya akan melakukan perjalanan sehari ke Gua Neter lagi. Di ujung sungai Styx, tidak ada seorang pun di sana, dan suasananya sangat sepi. Ini adalah tempat di mana Du Huang menyelamatkan benda-benda peri, dan para pemalas serta orang lain tidak berani datang ke sini untuk mengganggu. Namun, Kaisar Du dipenggal oleh Lu Chen di alam abadi, dan Yuanshen dibawa pergi oleh Patriark Mingnan, dan dia tidak ada lagi di sini. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Lu Chen telah datang ke Minghe lagi. Lu Chen dengan tenang menyatukan dua set rantai rune, mengubah penampilannya dan mengubah nafasnya, lalu meninggalkan sungai Styx, dan berjalan ke tepi Gua Neter dengan mudah. Tepi Gua Neter secara alami adalah tempat Gunung Zhenming berada, wilayah keluarga Simen, dan dia ingin keluar dari sana. Ada kelemahan dalam menggunakan rantai rune untuk menyamar, tidak peduli ras apa yang Anda samarkan, yaitu wajah akan selalu sama, dan Anda tidak dapat mengubah wajah Hades yang lain. Untungnya, Lu Chen hanya pernah ke Gua Neter sekali, dan dia relatif jarang berhubungan dengan orang Ming lainnya. Kecuali Ming Li dan Du Huang, tidak ada orang Ming yang mengenalinya. Berlari sepanjang jalan, tanpa halangan, seperti Raja Liu He dari klan Ming yang sebenarnya, kemanapun dia pergi, selalu ada prajurit dari klan Ming yang memberi hormat. Saat melewati Nethernes, terjadi situasi tak terduga yang membuat Lu Chen menghentikan perjalanannya. Bukan karena Lu Chen ditemukan, tetapi Lu Chen melihat 4 raja sejati dari klan Ming mengawal hantu wanita berdarah ke sarang Netherworld. Hantu perempuan itu tidak lain adalah Xiao Di yang dikirim oleh Lu Chen ke Gua Nether untuk menanyakan kabar. Xiao Di ditangkap, Lu Chen tentu saja ingin menyelamatkan hantu itu, dan tidak akan pernah berdiam diri. Terlebih lagi, raja sebenarnya dari 4 Hades tidak lebih dari Liu He, setingkat dengan Xiao Di, dan juga setingkat dengannya. Xiao Di adalah arogansi seni bela diri dari klan hantu. Dia juga memiliki pedang raja tingkat atas dan keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah yang menghancurkan hatinya. Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Jika dia ditempatkan di luar, dia tidak terkalahkan di level yang sama. Tapi dengan 1 lawan 4, itu akan baik-baik saja untuk Xiao Qian, tapi tidak untuk Xiao Di. Membandingkan bakat Xiao Di dengan Xiao Qian, bakat Xiao Di masih sedikit kurang menarik. Hai, 4 raja sejati Mingzu Liu He sedang menahan Xiao Di untuk terbang, tetapi tiba-tiba seseorang terbang ke arahnya dan menyapanya dengan senyuman, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Orang yang datang adalah seorang pejuang muda dari klan Ming, yang juga merupakan raja sejati Liu He, yang berada di level yang sama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal satu sama lain, jadi jika mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka akan menjadi hantu. Pada dasarnya ada raja sejati Liu He yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Gua Neter, dan mereka pada dasarnya berlatih di sarang Neter, dan pada dasarnya mereka telah bertemu satu sama lain. Tapi Raja Langit dan Bumi Muda yang sejati ini sangat aneh, seolah-olah muncul begitu saja. Namun, Xiao Di, yang terlihat putus asa, mendengar sapaan unik dari pengunjung tersebut, matanya langsung berbinar, dan semangat dekadennya langsung menjadi sangat bersemangat. Alasannya sangat sederhana, Lu Chen paling suka menyapa orang dengan nada seperti ini, apalagi saat menyapa musuh, nadanya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, Xiao Di dapat 100% yakin bahwa bosnya akan datang bahkan tanpa melihat ke pihak lain. Permisi, apakah kamu? Seorang raja asli dari klan Ming Liu He memandang Lu Chen dan bertanya dengan curiga. Nama rajaku adalah Lu. Prajurit muda klan Ming memperkenalkan dirinya, tetapi di tengah perkenalan, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan dengan cepat mengoreksinya, nama rajaku adalah Ming Qi, dan dia adalah seorang kerabat Ming Xi. Benar, prajurit muda klan Ming ini bukanlah Ming Qi, tapi Lu Chen. Ming Xi, Ming Li. Tuan Ming Li memiliki beberapa kerabat yang merupakan raja sejati, serta Raja Liu He yang sebenarnya, tapi kami semua saling mengenal. Ming Qi, kami belum pernah mendengarnya, apakah kamu berkencan dengan saudara? 4 raja sejati Mingzu Liu He menatap Lu Chen satu demi satu dan berkata demikian, tidak mempercayai identitas yang dikatakan Lu Chen. Semuanya, kalian salah paham. Raja ini memang kerabat Ming Xi. Lu Chen tersenyum, dan berkata, hanya saja raja ini bukanlah kerabat dekat Ming Xi, melainkan kerabat jauh. Kerabat dekat apa? Saudara jauh. Raja Liu He yang sebenarnya dari klan Ming bingung.
Sebenarnya raja ini dan Mingzi adalah sepupu jauh keluarga. Mereka dipanggil menurut senioritas, dan Mingzi harus memanggilku saudara. Lu Chen baru saja membuka mulutnya, mengarang omong kosong, dan langsung membual sekitar 100 ekor sapi jantan ke langit. Lupakan saja, kerabat macam apa kamu dengan Mingzi tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, karena kamu adalah kerabat jauh Mingzi, kamu juga kerabat jauh Mingsu. Kami akan memiliki lebih banyak kontak di masa depan untuk meningkatkan hubungan kami. Mingqi, kan, jika tidak ada yang salah, mengapa tidak mengantar mata-mata ini bersama kami dan kembali ke Nethernes kepada penguasa dunia bawah? Jika penguasa dunia bawah senang dan memberikan hadiah yang besar, maka kamu akan mendapat bagian. Keempat raja sejati Liu He dari Mingsu sangat ingin melakukan sesuatu, dan terlepas dari apakah kata-kata Lu Chen benar atau tidak, mereka mengatakannya satu demi satu, dan mengundang mereka untuk bergabung dengan barisan pengawal Xiaodi. Oke, ini pekerjaan yang murah dan bagus, raja harus bergabung. Lu Chen tampak bahagia, dan segera mengikuti empat raja sejati klan Ming dan terbang langsung menuju sarangnya. Namun, setelah terbang 100 mil jauhnya, Lu Chen bertanya, mengapa ada hantu wanita yang menyusup ke gua Nether sebagai mata-mata, dan apa yang dilakukan para pengintai untuk makan? Mengapa mereka tidak menyadarinya? Pengintai di luar tidak dalam keadaan baik, bahkan bukan raja sejati, paling-paling mereka adalah orang suci. Raja Liu He yang sebenarnya dari klan Ming berkata lagi, tapi hantu wanita ini adalah raja sejati yang berpangkat tinggi. Jika dia ingin menyelinap masuk, pengintai itu tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Jika kita tidak berpatroli di danau gelap dan memperhatikan aura hantu, saya khawatir hantu wanita ini sudah lama bersembunyi di gua Nether kita. Zhenwang Liu He dari Mingzu yang lain juga berbicara, dan berkata dengan marah, kami tidak menyangka hantu perempuan ini menjadi sangat kuat. Kami berenam membawanya bersama, tetapi dia membunuh kami berdua. Pada akhirnya, kami berempat bertarung bersama. Lakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Hei, kamu 1 lawan 6, dan kamu bahkan membunuh 2. Sungguh mengesankan bahwa kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Mendengar ini, Lu Chen merasa sedikit terkejut, dan mau tidak mau menatap Xiaodi dengan serius. Tentu saja, Xiaodi melirik ke arah Lu Chen dan berkata dengan bangga, ini hantu perempuan pelacur, yang membunuh saudara kita, sangat bangga, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu segera. Raja sejati dari klan Ming Liu He sangat marah. Ketika kamu menangkapnya, mengapa kamu tidak membunuhnya segera membalaskan dendam kedua saudara laki-lakinya yang telah meninggal? Lu Chen bertanya, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Bukankah lebih baik bagi kita untuk menyerahkannya kepada penguasa dunia bawah, sehingga penguasa dunia bawah akan menghadiahi kita? Raja sejati dari Mingzu Liu He berkata lagi, bagaimanapun, penguasa dunia bawah akan melakukannya tidak memberinya jalan keluar, dan pasti akan menyiksanya sampai mati. Begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, lalu menamparkan kepalanya, dan berkata, tapi, penguasa dunia bawah tidak ada di Nethernes, dan kami akan mengambil hantu perempuan itu kembali, dan kita tidak akan bisa menyerahkannya kepada penguasa dunia bawah. Tidak mungkin, sebelum kita keluar untuk berpatroli, penguasa dunia bawah masih berada di aula penguasa dunia bawah di sarang dunia bawah, jadi dia meninggalkan sarang dunia bawah begitu cepat. Raja Liu He dari klan Ming yang sebenarnya bertanya dengan aneh, jika penguasa dunia bawah tidak ada di dalam sarang, di manakah penguasa dunia bawah? Di ujung sungai Styx, tempat Kaisar Du berada. Lu Chen melihat pihak lain akan jatuh ke dalam perangkap, jadi dia membuka mulutnya dan mengarang, Mingzi dan Du Huang akan melakukan sesuatu yang besar, bagaimana jika Mingzu tidak mengurusnya? Jadi begitu, empat raja sejati Liu He dari Mingzu tiba-tiba menyadari bahwa mereka mempercayai omong kosong Lu Chen. Karena mereka semua adalah anggota tingkat tinggi klan Ming, dan mereka juga mengetahui beberapa rahasia klan Ming. Mereka telah menerima kabar bahwa Ming Li dan Du Huang dipilih ke negeri dongeng oleh penguasa klan Ming. Oleh karena itu, wajar jika Lu Chen membawa keluar Ming Li dan Du Huang dengan kredibilitas tinggi. Bagaimana kalau begini, ayo bawa hantu perempuan itu ke sungai Styx, agar bisa diserahkan kepada penguasa Styx. Lu Chen mengambil kesempatan itu untuk mengusulkan agar lubang itu digali lebih besar, dan keempat raja sejati Mingzu Liu He harus dikuburkan di dalam lubang itu. Hancur ke Styx. Raja Mingzu Liu He yang sebenarnya mengerutkan kening, dan berkata, ini melanggar aturan, dan kamu tidak boleh pergi ke sungai Styx.
Terutama di ujung sungai Styx, yang merupakan wilayah Kaisar Du. Ayo pergi ke sana dengan santai, dan Kaisar Du akan marah. Ayolah, kami tidak mampu membelinya. Jangan khawatir, Kaisar Du tidak lagi berada di Styx. Lu Chen tersenyum, dan dengan jujur mengatakan kebenaran, Du Huang dan Mingzi telah pergi ke alam abadi, dan sekarang di ujung sungai Ming, hanya Mingzu yang ada di sini. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi di ujung sungai Styx. Bagaimana kamu tahu? Raja Mingzu Liu He yang lain bertanya. Karena raja ini baru saja kembali dari sana, tentu saja saya tahu. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata dengan berkedip, Tuan Ming menyuruh saya untuk kembali ke sarang Netherworld. Jika ada masalah serius, jangan lepaskan kesadaranmu untuk mengganggunya, tetapi langsung pergi ke Ming He untuk menemukannya. Tuan Dunia bawa pergi ke sungai Styx, mengapa dia membawamu bersamanya? Raja sejati lainnya Mingzu Liu He bertanya. Kamu lupa, saya adalah kerabat jauh Mingzi, dan juga kerabat Tuan Ming. Lu Chen melirik ke pihak lain, dan terus berbaikan dengan marah. Tuan Ming tidak membawa miliknya sendiri kerabat, apakah dia membawa orang luar? Itu dia, Raja sejati Liu He dari Mingzu berpikir sejenak, lalu melihat ketiga kaki tangan lainnya, tetapi tiga lainnya tidak mengungkapkan pendapat mereka, jadi mereka mengangguk dan setuju, tidak apa-apa, kami akan membawa hantu perempuan itu ke sungai Styx dan serahkan langsung pada penguasa dunia bawah, itu juga lebih baik daripada menyerahkannya kepada raja-raja super sejati lainnya. Ayo pergi, raja ini akan memimpin jalan. Lu Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya, melambaikan tangannya yang besar, dan memimpin jalan di depan. Lu Chen memimpin jalannya pasti bukan jalan yang baik, melainkan jalan buntu. Di ujung sungai Styx, tempat Kaisar Du berada, tidak ada yang berani datang, tapi itu adalah tempat terbaik untuk membunuh dan merampok. 4 raja sebenarnya dari dinasti Ming Liu He bergegas mendekat dengan penuh semangat. Mereka baru saja tiba di sini, dan sebelum mereka melihat apa yang disebut penguasa dunia bawah, mereka terbunuh dalam keadaan linglung, satu telapak tangan pada satu waktu, dan bahkan jiwa pun musnah. Sebelum Pluto Yuanshan terakhir punah, diketahui bahwa yang disebut Ming Qi telah melakukan hal yang baik. Ming Qi, kenapa kamu membunuh kami? Karena nama keluargaku bukan Ming. Siapa kamu? Saya dulu memasuki Gua Nether dengan nama samaran Lucky. Lucky, apakah kamu Lu Chen? Kamu menebak dengan benar, 100 poin, hadiahmu untuk masuk neraka. Lu Chen mencibir, meremas tangannya yang besar, dan roh primordial Pluto di tangannya langsung musnah. Alasan mengapa keempat Raja Hades sejati ini dibawa ke sini untuk dipenggal adalah karena tidak ada yang tahu tentang membunuh orang di sini. Jika dia membunuhnya lebih awal, dia akan mudah ditemukan oleh hantu lain, dan akan merepotkan jika Lu Chen ingin melakukan hal lain di gua hantu. Terima kasih bos karena telah menyelamatkanku. Pada saat ini, Xiaodi membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ada pancaran pesona di mata hantu itu, bos berusaha keras untuk menyelamatkan Xiaodi. Xiaodi bersyukur, Xiaodi tidak punya apa-apa untuk dibayar, Xiaodi secara langsung. Sebelum Xiaodi dapat mengatakan apapun, Lu Chen dengan tegas memotongnya, berhenti bicara omong kosong, kamu telah menyelinap ke Gua Nether untuk sementara waktu, apa yang kamu temukan, apakah ada kolusi antara Hades dan binatang laut? Xiao Dai mencari dalam waktu lama, tapi tidak menemukan kolusi antara klan Ming dan binatang laut. Xiaodi berhenti sejenak, lalu berkata, namun, Xiaodi menemukan bahwa ada tempat rahasia di Gua Nether, yang terhubung ke Laut Terlarang. Mungkinkah sungai Styx terhubung dengan Laut Terlarang? Ini bukan Ming He, tapi Mingze. Bukan di sini, tapi di ujung paling selatan gua. Ujung paling selatan Gua Nether sangat dekat dengan Gunung Zhenming, dan juga sangat dekat dengan Laut Terlarang di utara. Xiaodi awalnya bersembunyi di Mingze, dan ingin mengetahui apakah binatang laut akan muncul di Mingze, tapi sayangnya bertemu dengan tim patroli raja sebenarnya dari klan Ming, Xiao Dai meleset dan ditangkap. Jika tidak menyelamatkannya tepat waktu, Xiaodi mungkin telah dihina oleh orang-orang dunia bawah ini. Petik 2. Xiaodi menangis dan mengeluh, tampak seperti hantu. Aku melihat Yulian, dan mencondongkan tubuh ke arah Lu Chen. Berhenti bicara omong kosong, klan Ming dan klan hantu adalah musuh yang mematikan, mereka hanya akan membunuhmu, bukan menghinamu. Sebelum Lu Chen bisa menunggu Xiaodi mendekat, dia mengulurkan tangannya dan mendorong Xiaodi menjauh. Meskipun hantu perempuan Xiaodi agak menyebalkan, tidak ada yang serius tentang itu,
dia hanya sedikit gugup, yang mana Lu Chen paling tidak menyukai dirinya. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ingin membawa Xiaodi ke Xianyu, membiarkan Xiaodi tinggal di benua Yuanwu. Ras hantu baik-baik saja dengan ras manusia, dan mereka tidak pernah melakukan apapun terhadap ras manusia, dan mereka adalah ras asli benua Yuanwu. Lu Chen merasa yang terbaik adalah ras hantu mengendalikan dunia bawah. Adapun Hades, Lu Chen tidak menyukai ras alien ini dari lubuk hatinya, bahkan jika misi keberadaan klan Ming adalah untuk mengendalikan dunia bawah di semua benua di dunia fana. Apalagi setelah Mingzu menyatakan perang terhadap umat manusia, Lu Chen sangat membenci Mingzu, dan pasti akan menjaga Mingzu ketika dia mendapat kesempatan di masa depan. Terlebih lagi, Kaisar Feng Yao memiliki ramalan yang tidak pasti bahwa klan Ming akan menjadi bencana bagi benua Yuanwu. Sangat disayangkan kekuatan klan hantu tidak cukup baik, dan sangat sulit untuk melawan klan hantu. Dan klan Ming mendapat dukungan dari kekuatan eksternal, dan cepat atau lambat mereka akan merebut dunia bawah dan memusnahkan klan hantu. Jika klan hantu memiliki kaisar hantu yang memegang komando, maka klan hantu pasti akan duduk di dunia bawah, dan bahkan merebut kembali gua-gua tersebut, dan tidak akan menjadi masalah untuk mengusir klan hantu tersebut. Lu Chen telah mengatur calon kaisar hantu, dan dia adalah Xiaodi yang tersisa. Bagaimanapun, Xiaodi adalah anggota Legiun Fanatik, dan dia ada di sisinya. Baginya, dia adalah kaisar hantu yang paling cocok. Bos, ada gua di sana. Kenapa kita tidak pergi ke sana dan istirahat? Xiaodi memutar matanya dan menemukan sebuah gua tidak jauh dari sana, dan angin musim semi bertiup lagi, dan dia berkata dengan lembut, Xiaodi telah menderita banyak luka dan perlu pulih, mengapa bos tidak menemani Xiaodi masuk? Xiaodi Butterfly tahu segala macam trik dan pose, saya jamin bos akan bersenang-senang. Jika kamu memiringkan kepala, hatimu tidak akan khawatir atau bengkok. Lu Chen memiliki rambut hitam, tidak bisa berkata-kata tentang kematian Xiaodi, dan langsung melemparkan botol kristal ke Xiaodi. Minumlah botol cairan esensi roh ini, setelah pulih, segera bawa aku ke Mingze. Ya, Xiaodi dengan enggan menjawab, mengambil botol kristal, meminum cairan esensi spiritual di dalamnya, dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Dia ingin memancing Lu Chen ke dalam gua, tapi itu sia-sia, jadi dia harus dengan patuh membawa Lu Chen ke Mingze. Bagian selatan gua Neter, jauh dari sarang Neter, termasuk dalam tepi gua Neter. Ada dua jalan di selatan, satu mengarah ke Gunung Zhenming, dan yang lainnya berakhir di tepinya. Di ujung selatan, hanya ada rawa yang luas dan tak berujung, sangat gelap dan berangin, seperti gua hantu dunia bawah. Ini adalah negeri dunia bawah. Namun, permukaan air di area rawa yang begitu luas tidak terlalu dalam, sulit bagi Lu Chen membayangkan tempat ini akan terhubung dengan laut terlarang. Terlebih lagi, air di Mingze tidak asin, melainkan ringan. Air yang terhubung ke laut terlarang agak asin, jadi bagaimana bisa ringan? Mingze memiliki gua air rahasia, di ujung Mingze, yang mengarah ke laut terlarang. Xiao Dai membawa Lu Chen pergi sambil mengirimkan suara, ada klan Ming yang kuat ditempatkan di sana, sebaiknya kita tidak berbicara, dan gunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Seberapa kuatnya? Lu Chen bertanya balik melalui transmisi suara. Ada 4 raja super sejati yang ditempatkan di luar gua. Xiaodi tidak tahu apakah ada orang kuat di dalam gua air. Xiaodi berkata lagi, sebelumnya, Xiaodi tidak berani mendekati lubang air, jadi dia hanya bisa mengintai di luar, tapi sayangnya dia tidak pernah sempat lewat. Mungkin ada Kaisar Hades di dalam. Lu Chen mengirimkan suara seperti ini. Kenapa begitu yakin? Tanya Koco. Bahkan ada 4 raja super sejati yang ditempatkan di luar, yang menunjukkan bahwa lubang air sangat penting bagi Mingzu. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jika Mingzu benar-benar berkolusi dengan binatang laut, lubang air itu seharusnya menjadi satu-satunya saluran komunikasi. Jika Mingzu tidak mengirim Hades untuk menjaga saluran penting seperti itu, bagaimana bisa mereka yakin? Ada kaisar dunia bawah di dalam gua air, haruskah kita masuk? Wajah Xiaodi menjadi pucat, dan dia berkata, jika itu adalah kaisar dunia bawah yang kuat, bisakah bos memakannya? Kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, tetapi hanya Lu Chen sendiri yang tahu seberapa kuatnya, dan orang luar tidak tahu seberapa kuatnya. Meskipun Lu Chen sudah menjadi raja sejati Liu He, Xiaodi tidak tahu seberapa kuat Lu Chen. Oleh karena itu, Xiaodi meragukan kekuatan tempur Lu Chen, dan itu adalah hal yang normal.
Bahkan jika Fei Long, yang paling mengenal Lu Chen, ada di sini, atau orang tua buta dari penerus Zantian ada di sini, dia masih memiliki keraguan seperti ini. Tidak apa-apa menelannya mentah-mentah. Tanggapan Lu Chen membuat mata Xiao Di berbinar. Tidak peduli seberapa kuat kaisar dunia bawah, bosnya bisa menjatuhkannya, jadi. Kekuatan bos, itu menyimpang lagi.